Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Oke, pada pertemuan pagi ini ya, pagi yang cerah ya, mungkin di sana itu sangat panas ya, tapi di sini sangat dingin ya, tak sedingin sikapnya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita masih dalam keadaan yang PJJ ya. Meskipun dalam keadaan yang PJJ, kita harus selalu semangat dalam belajar. Karena apa? Karena menurut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kira-kira kita akan membahas apa? Kita akan kita akan belajar dan kita akan membahas mengenai informasi buku, yaitu indeks, sinopsis, dan ringkasan buku. Jadi selama nanti pembelajaran ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah indeks, kemudian yang kedua adalah sinopsis, dan yang ketiga adalah ringkasan buku. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, ini nih, ini kan mungkin ada yang baru tahu ya. Jadi ada sebuah kalimat atau bisa dikatakan sebagai teksnya. Di sini ada A ya. A itu antologi, kemudian ada 29, 20, 45. Kemudian di bawahnya ada sastra ya. Itu ada ada 5 bukan S ya itu ya. Itu 5, 13, 37 dan 66. Kemudian di bawahnya itu ada P ya, ada pentigraf, ada persepsi. Jadi untuk katanya ya, itu ada kata antologi, sastra, pentigraf, persepsi. Itu adalah kira-kira apa? Ya. Terus di belakangnya ada angka 29, 20, 45. Ya, jadi pada gambar ini atau teks ini itu merupakan indeks. Nah, kok bisa Pak? Ya, jadi bisa kalian melihat sendiri bahwa indeks itu, nah ini nih, indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan ya. Kemudian indeks biasanya itu terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Jadi yang tadi ini biasanya ini ya, antologi, sastra, pentigraf, persepsi ini dimuat di halaman terakhir. Wah, dimuat di halaman terakhir. Dan biasanya untuk apa sih indeks ini? Jadi kalau kalian bingung nih ya, kalian mau mencari mungkin ada kata persepsi. Nah, itu terdapat di halaman 7 dan juga di halaman 19. Jadi seperti kamus ya. Kalau kamus kan kalian membacanya dari awal sampai akhir ya, dari abjad, dari A sampai huruf Z. Jadi kalau kamu melihat mungkin mau mencari aqua ya, kalian tinggal buka aja di bagian A, kemudian dilihat nanti ada urutannya. Jadi indeks ini ya merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku. Kemudian biasanya itu terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Itu yang paling penting. Kemudian ada sinopsis dan juga ringkasan buku. Nah, sinopsis, mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya, sinopsis itu seperti apa. Mungkin kalau yang pernah membuat buku ya, mungkin yang ikut dalam kader literasi di sekolah kita, itu ada yang dinamakan sebagai sinopsis. Merupakan ringkasan cerita yang berisi cuplikan seluruh adegan sehingga membuat tema cerita. Kemudian yang kedua itu ada ringkasan buku. Di dalam sebuah ringkasan buku itu biasanya ya itu ada pandangan secara ringkas. Jadi biasanya itu yang ditulis itu yang penting-penting saja. Jadi kalau kalian mendengar kata ringkasan buku itu seperti rangkuman, kalian meringkas hal-hal yang pentingnya saja. Jadi untuk sinopsis ya, itu merupakan ringkasan cerita ya, yang berisi cuplikan dari seluruh adegan yang terdapat di dalam cerita sehingga membuat suatu tema tertentu. Kalau ringkasan buku itu ya, itu adalah hal-hal yang penting saja. Nah, jadi ringkasan buku kemudian dikembangkan menjadi sinopsis, itu bisa seperti itu. Kemudian langkah-langkah membuat sinopsis. Jadi ada beberapa langkah yang kita bisa
pelajari dalam pembuatan sinopsis. Yang pertama, ini ada sampai 4 ya. Mohon bersabar ya sampai 4 ini. Yang pertama itu membaca cerita dengan saksama. Jadi tidak hanya proklamasi ya yang disampaikan ya, dibaca dengan saksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam membuat sinopsis sendiri itu ya, membaca cerita dengan saksama. Bagaimana? Membaca cerita itu bertujuan memahami alur cerita agar tidak salah paham. Wah, biasanya kan kalau kita menilai orang kan kita langsung ya melihat rambutnya, melihat pakaiannya. Oh, ini orang yang ini, orang yang ini. Nah, itu salah itu. Itu harusnya bagaimana? Harusnya kita memahami dulu bagaimana orangnya, penampilannya itu ya mungkin nomor 2, nomor 3 lah gitu. Jadi harus kenali dulu orangnya. Sama ketika kita membaca dengan cara seksama ya, kita membaca alurnya seluruhnya agar kita paham dan tidak salah tafsiran. Kemudian yang kedua, menyusun alur atau jalan cerita. Jadi setelah membaca semuanya, kita susun nih, ini masuk ke dalam alur maju, mundur, atau mungkin campuran. Alur cerita sebaiknya disusun secara runtut sesuai yang dibaca. Jadi kamu tuh membaca dari awal sampai akhir itu harus jelas. Ini kamu catat alurnya maju, alurnya mundur, kalian catat hal-hal yang pentingnya. Kemudian yang ketiga, ada bahasa peringkas, mengutamakan ini aspek persuasifnya ya. Jadi di dalam meringkasnya itu kamu harus mengutamakan aspek persuasifnya. Kamu harus menggunakan bahasa, kata-kata dan kalimat yang menarik. Mengapa agar menarik? Karena ketika orang ya, ketika pembaca itu membaca sinopsis kalian, kalau tidak menarik nanti bahaya. Nanti buku kalian tidak akan dibaca kalau lah ini sinopsisnya saja nggak menarik, bagaimana isinya. Nah, makanya di poin 3 ini bahasa peringkas yaitu mengutamakan aspek persuasifnya, itu kata-katanya harus menarik agar bisa menarik perhatian dari para pembaca. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu sinopsisnya harus menarik ya. Jadi selain bahasanya ya, keseluruhan itu harus menarik. Sinopsis yang dibuat harus memiliki ringkasan ya, ini ringkasan yang dapat menarik pembaca dan untuk agar pembacanya ini bisa membaca naskah aslinya. Jadi dari urutan 4 ini, membaca cerita, kemudian menyusun alurnya, kemudian menggunakan bahasa persuasif, dan sinopsisnya harus menarik. Kemudian selain dari sinopsis, kita juga dapat membuat sebuah rangkuman nih, membuat rangkuman atau mungkin ringkasan. Lah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, itu membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Jadi kalian baca dulu bacaannya secara cermat dan juga teliti. Yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf lalu dicatat sebagai informasi penting. Jadi setiap paragraf setelah kalian baca itu kalian catat hal-hal yang pentingnya. Kemudian yang ketiga, menyusun ide pokok. Ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan ya. Intisari ini rangkuman ya. Jadi setelah catat dari setiap paragrafnya, kemudian kalian ringkas menjadi apa ini gitu. Kemudian yang keempat, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Jadi setelah kalian meringkas paragrafnya, kemudian kalian kumpulkan dan kemudian selaraskan dan perbaiki kalimatnya sehingga bisa menjadi ikhtisar bacaan atau mungkin rangkuman atau mungkin ringkasan sebuah cerita. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita sudah membahas mengenai indeks, kemudian sinopsis dan juga rangkuman. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga pola makan karena kita tidak tahu kapan PJJ-nya ini selesai, dan semoga saja hanya 1 minggu untuk kedepannya kita bisa masuk ke PTM agar bisa menjelaskan lebih jelas mengenai materi yang terakhir ini, yaitu mengenai buku non-fiksi dan juga buku fiksi. Demikian yang dapat Pak Arifin sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.